yang sama-sama kita hormati para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia, tempat yang penuh barakah, dalam acara haul sama ulama sebagai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-alimul allama Syekh Abdul Karim bin Muhammad Ali. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita yang mulia, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan nantinya kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya aulia, syafaatnya ulama, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusyaffa' yaumal qiyamah salasa, al-anbiya summa al-ulama summa syuhada. Kata Nabi, pada hari kiamat yang diizinkan Allah Ta'ala bisa memberi syafaat, yang bisa menolong, yang mana kita yakini hari kiamat ini hari yang sangat payah, sangat susah, sampai-sampai anak kadang kenal dengan bapaknya, bapaknya kadang kenal dengan anaknya, yang mana di sana kita menjadi syafaat. Siapa yang bisa memberi syafaat? Hanya para nabi, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana disampaikan oleh Nabi, ana awwalus syafi'in wa awwalul musyaffa'. Akulah yang awal-awal yang syafaatku diterima Allah. Akulah yang awal-awal yang bisa memberikan syafaat. Alhamdulillah, kita amalan membaca salawat, membaca maulid, jelas kita akan dapat syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita pinandu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah pinandu lawan kita. Harus kita kaji ilmunya supaya kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaatnya ulama-ulama. Dan masuk pada ini malam kita menghauli ulama. Kita wajib cinta dengan ulama. Mahabbatul ulama wal awliya wajibah. Cinta hati kita kepada ulama, cinta hati kita kepada aulia, ini hukumnya wajib. Apabila kita benci, memusuhi lawan ulama adalah satu dosa. Sehingga kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, yang mana beliau katakan, ukhidha alaina al-ahdul 'am bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nubaddil ulama wal awliya. Kami mendapat janji yang mana dijanjikan oleh Rasulullah, wajiblah kita cinta kepada ulama, cinta kepada aulia wassolihin. Mudah-mudahan nantinya anak cucu kita tetap mengadakan haulnya ulama, haulnya para aulia wassolihin. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti tetap berjalan di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cinta kepada aulia, cinta kepada ulama wassolihin. Alhamdulillah di daerah kita ini selalu mengadakan haul. Haul dadu Kalampayan, haul dadu
masyhur haul berkumpul. Setiap tahun kita mengadakan haul. Kita ingat dengan jasa-jasanya ulama, jasa-jasanya aulia wassalihin. Apalagi kita kenal yang kita haul ini adalah beliau salah satu muridnya Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Kebiasaan ulama-ulama kita yang mengaji di Makkah nisbah sanad ilmunya kepada Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Beliau mendapat ilmu kepada Syekh Abu Bakar Sosok, penyusun kitab Hasyiah I'anut Talibin, yang mana sambungan ilmunya kepada Syekh Zaini Dahlan hingga sampai hubungannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peringatan ini kita ambil hikmah, yang mana dalam peringatan ini jamaahnya banyak. Tentu di sini ada yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya al-bakum berkumpul apabila 40.000 orang beriman berkumpul, ada seikum yang diangkat Tuhan jadi wali. Ini berapa kali 40 banyak. Ada nama ngantuk jadi wali. Jadi Imam Ghazali apabila kita mengumpul dengan jamaah-jamaah yang banyak, kita ambil kesempatan berdoa. Apa doanya? Minta keampunan, minta qabul hajat, sabdanya mengambil barokah. Dalam kumpulan yang banyak ini ada ulama yang mengamalkan dengan ilmunya. Oh, ini hebat kedudukannya di sisi Allah. Ada yang kaya, ada yang sufi, tapi beliau sosial. Kada apik, kada engken, kada perhitungan. Pasti di sini ada yang sufi, pakaiannya biasa saja, tapi berduit sosial. Nah, ini hebat kedudukannya di sisi Allah. Sifatnya sosial, kita ambil barokahnya. Di sini ada yang susah, ada yang belum kawin, ada kawin duitnya ada tidak. Ini kau hatinya, sabar hatinya. Ini hebat kedudukannya di sisi Allah. Ambil manfaat, ambil barokah. Sehingga kata alam berkumpul apabila baju yang musta'mal, kita kumpul-kumpul sampai 2 bulan, baju itu menjadi suci, menyucikan. Sama kita ini mengumpul, kita jahat, mengumpul lawan yang baik, mudahan kita menjadi yang baik. Nah, ini namanya barokah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Jibril alaihissalam, Rasul dibisiki oleh Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyit. Hai kekasihku Muhammad, engkau hiduplah semau-maunya, tapi engkau jangan lupa, pasti engkau tu akan mati. Ada lagi dari hidup salawat saja. Ada tak? Malaikat yang mati, kita yang mati, nak susah yang mati, nak sugih nak bapangkat, kemunyaan kita dicapat, calon mati. Pada balawasan hidupnya. Apakah lagi kita ini banyak yang meninggal bakal kajutan. Rambi kita bagai sah ketawaan sekali boleh jiut mati. Nah, pasti kita ni mati. Apakah mati kita ni husnul khatimah? Apakah su'ul khatimah? Sebagaimana yang kita hauli, beliau mati dalam keadaan menyebut la ilaha illallah. Mudah kita mati dalam keadaan menyebut la ilaha illallah. Inilah yang ditakutkan para ulama wassalihin. Padahal beliau imannya mantap, amal ibadahnya luar biasa, tetap takutan.
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad selalu membaca kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram minna ala dinil Islam. Ini bacaan di dalam Qaratibul Haddad. Berapa kali dibaca sejid? 7 kali. Kalau yang lainnya hanya 3-3. Hai zat Tuhan yang maha agung, maha mulia, matikanlah kami di dalam agama Islam. Jadi penting kita malam siang berdoa minta husnul khatimah, minta mati dalam keadaan ingat kepada Allah, mati dalam keadaan sedang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di antara pintu-pintu untuk mencapai husnul khatimah yang disebutkan para ulama, antara lain kita cuma menuntut ilmu, mengaji ya, talabul ilmi wajibatun ala kulli muslimin. Gawian menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap umat Islam. Ilmu apa yang paling penting kita ketahui, yang kita kaji? Ilmu tauhid, untuk pinandu lawan Tuhan, kenal lawan Tuhan. Sebelum kenal lawan yang lain, pinandu lawan Tuhan dulu. Kadang-kadang kita ini pinandu lawan wadai, lawan begeli, lawan lapat. Habis yang malam yang dia lapat begeli. Harus ingat lawan Tuhan. Syekh Samman Al-Madani sebelum balik sudah pinandu lawan Tuhan, pinandu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Samman Al-Madani waktu dibawa ke makam Nabi, kadang anak mulik sih. Kamu kita membawa kekanakan dari makam ke kalampayan, kamu anak mulik. Pada pinandu lawan wali. Lawan sini pinandu lawan Nabi. Ada anak murid muwajah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas membaca munajat Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah dengan barakah bacaan-bacaan yang aku baca, dengan barakah ibadah ilmu yang kami dapatkan, Engkau sudahilah dengan kesudahan yang baik. Al-Habib Abdullah Al-Habib Salih bin Abdullah Al-Abbas, beliau bermunajat minta Ya Allah lana bis-sa'adah wal khatimah bis-sa'adah. Ya Allah, mudahan kami ini menjadi golongan yang beruntung. Mudahan kami bisa menutup dengan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pintu untuk mencapai husnul khatimah ke majelis ilmu, menuntut ilmu. Apabila kita mau menuntut ilmu, berniat Ya Allah menuntut ilmu hendak mengamalkan. Jangan sampai menuntut ilmu hendak berlihatnya. Melihat sandal boga diambil jadi balik. Berniat hendak mengamalkan, hendak mengambil warisan Nabi. Nah, hendak menghidupkan sunnah Nabi dengan ilmu. Dengan niat kita yang baik, insya Allah hal kita berubah. Seminggu je mengaji kelihatan perubahannya. Karena nama laginya ikhlas, yang menyampaikannya ikhlas berubah. Jadi yang bisa berubah itu adalah ilmu yang manfaat. Mudahan kita begitu menuntut ilmu dengan niat mengamalkan. Apabila menuntut ilmu tanpa niat, sia-sia. Boyuh-boyuh kita ada dapat apa-apa, salah niat. Pokok imin niat qabla amal. Apapun yang kita gawi harus kita tanamkan niat. Kalau kita kada bisa membuat niat-niat yang baik,
kita banyak semacam niat datu kita nang soleh-soleh. Ya Allah ulun ke majelis bania semacam apa yang diniatkan datu kalam raya. Sebagaimana apa yang diniatkan berusaha kumpul. Allah dengan keberkahannya mendatangkan ilmu yang manfaat. Salah satu jalan untuk mencapai husnul khotimah, kita selalu menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Sembahyang 5 waktu. Ini sembahyang wajib. Kadang-kadang bacaannya salah. Sembahyangnya kebigan sembunyi ya. Nah, kita sembahyang itu ada namanya rukun qauli yang harus dibaca. Harus kita mendengarnya. Kadang-kadang membaca Fatihah sapalihnya berbunyi Bismillah ya. Cuma saling berbunyi walauddallin. Itu ada sah bacaannya, kada sembahyangnya. Allah selalu menyebutkan kalimat aqimus shalah tuqimus shalah. Gawilah sembahyang dengan sebaiknya. Yang sudah bacaannya bagus, kadang-kadang sembahyangnya mengalah. Ada rasa di hadapan Tuhan, sembahyang rasa di hadapan bin Tuhan. Ada dalam berqobah, apalagi hendak musyahadah. Jadi kada penting kita amal banyak, yang penting bagusnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala maunya kita siapa di antara kita yang amalnya yang bagus. Jadi penting bagusnya, bukan banyaknya. Salah satu supaya amal kita bagus mesti dengan ilmu. Kalau kita mengaji tauhid lawan ulama yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Mengaji fikih lawan nang ahlinya. Mengaji tasawuf lawan nang ahlinya. Kayak bahan nak mengetahui ahlinya, sini pada mengaji tasawufnya. Oh, mengaji tasawufnya lawan Datu Abdullah. Kadang sampai silsilahnya kan Nabi. Lalu kada kau diobati ya kan? Kada sampai ke induknya. Kenapa maju ya kan? Apa sendirinya? Wajah al-gabung Datu Kaspul apabila mengaji lawan nang tujuh paham. Bukan nang semuanya kayak tanggul. Tapi bungul. Sebenarnya kayak petak ya kan? Tapi beramal karena berilmu. Nah, jadi lihatlah yang betul-betul paham. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lam. Salah satu untuk mencapai husnul khatimah, selalu kita menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Jangan sampai kita sibuk dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kadang-kadang kita malah cangkel jerah kawali songo, wali titik, wali mana-mana. Kuitan kan bisa dihilang. Kita balik. Nah, jadi beramal itu nang wajib. Sunatnya hanya tambahan. Jangan sampai kita sibuk dengan sunat nang wajib karena digawi. Kian sembahyang tang malam, tapi sibuk malam dong. Luput ya. Nah, jadi harus kita beramal dengan ada ilmu. Beramal mesti ada pembimbing. Mudahan kita dapat 2 macam itu ya. Hidup berilmu dan pulang ada yang membimbing. Inilah yang ditakutkan para ulama rutin di dalam. Banyak contoh-contohnya yang awalnya bagus, sekali anak mulik berbuah. Nah, kita takutkan semacam Bal'am bin Ba'ura yang siswa. Bal'am yang siswa ini orang alim, wali. Sekali pujinya baca Nabi Iman. Itu kisah dalam Quran sebagai contoh yang kita. Al-Marhum Bangil ilmunya kayak apa sih?
amalnya, mujahadahnya kayak apa. Sidin waktu sudah sakit-sakitan, beristilah Sidin menulis surat. Minta sampaikan surat ini kepada sepupu Sidin di kampung Melayu. Sepupu Sidin ini bini-bininya hanya minta doakan. Doakan akulah, mudahan aku dapat keampunan. Mudahan aku bisa istiqomah. Mudahan aku husnul khotimah. Nabi Allah kemudian usia putihnya barokah. Lalu sangat baik kita membiasakan membaca zikir la ilaha illallah. Kalau bisa kita tabung, kita baca sampai 70 ribuan. Tabungan dasar kita. Kalau kita menghadang kawal yang membacakan, kita mati kawal membacakan. Kawal ini membacakan melihat jamannya sedikit beruyuhnya Allah. Yang membacanya hancur. Bacaannya salah. Adalah maknanya, adalah baidahnya, adalah baidahnya. Sampai kita nunggu dulu menabung. Gasan kita setahun kita membaca untung alhamdulillah atau lebihnya. Kenapa dilatih membaca ini? Supaya menjadi darah. Supaya kita terlatih pas waktu meninggal hanya membaca la ilaha illallah. Jangan sampai kita bacaannya berubah. Ada dalam kitab itu kisahnya yang anak-anak meninggal dibacakan, ditalkinakan di telinganya la ilaha illallah. Soalnya sausannya sekilo 2 kilo. Batu penjual di waktu pedak. Mau tak dunia. Pas pudingnya mau dunia. Padahal diingatakan di telinganya, hajinya nang diingatakan di melalui dunia. Takutan kita kayak itu ya. Nah jadi bagus kita di Banahlil, Banasib. Ini mulai saya sampaikan di Banasib supaya kita asik kepada Allah. Kadang-kadang waktu kita Banasibnya ada nama masuk. Rakoh ya. Rakoh. Soalnya kan ada ngapain lagi. Ada nama asik lawan Tuhan, sendiri lah. Yang belum paham, yang dulu dasar Arab asik. Nah, dibuat dalam rangka di luar masjid kan tahu-tahu ya asli masbukna. Kalau kita buka ini dia aku nak makan. Ada asli sekarang kita anak menjadi kayak asli ya. Nah, jadi banyak berzikir membaca la ilaha illallah. Sambungan itu hadis wa ahbib man siza fa innaka mubarak. Hai kekasihku Muhammad, engkau cintailah siapa saja, tapi engkau jangan lupa akan terpisah. Kita bina lahab berjanji lawan bini, kita umpamanya lah siksa mati. Pas kita mati, bini menangis sambil tertawa, asik berarti pulang kampung. Hari ini mati lakinya, bininya isuk kawin lagi. Waktu ada laki, pacaran kaliannya selingkuh. Zaman kita ini banyak sudah selingkuh. Itu sampai hadis Nabi. Ya Nabi karena di akhir zaman itu tetangga menjinai tetangganya. Nah ini sudah selesai. Selingkuh masalah ini. Maka nang selingkuh ini baik ada nang anum-anumnya. Air bisa juga selingkuh. Dede bisa juga selingkuh. Kenapa? Jangan memandangkan nang Tuhan bisa juga selingkuh. Ada orang belok dulu. Kai, apa kai? Kalau minta baju. Kenapa dia minta baju? Kenapa jadi mau kepala? Ininya bisa mau. Jadinya mahan laki-laki nang lain. Pada sudah tua. Nah karena kalau Tuhan ini bisa ganti. Bisa kuat nafsunya bisa. Jadi kita harus menjaga bini, jangan sampai
maksiat. Jangan sampai berbuat zina lawan yang lain. Yang bisa juga malah jadi bini ini jadi nakal lain nang laki lama. Ada tapi mau umpani. Nah, bisa. Jadi yang dinyatakan job ini main harus digawi ya lah. Kan macam menggawi ya lah. Kalau bisa sampai panjang ini ya lah. Menjaga bini ini jangan maksiat, jangan hianat. Dalam kitab disebutkan kalau kita ingin bini kita dicinta lawan kita, jangan sampai kalahin sambil gawi umanya, sambil dibaca di dalam hati, ya Allah ya Allah. Kebaikan malam impiannya. Insya Allah begini berucap pindah lain pada biasa ya. Pindah berpanjang, pindah berganda. Apa maknanya hai Allah yang mengkayakan? Artinya memuaskan. Bini membaca juga kayak itu, nang laki mau ucap kan harus pindah bahwa pada biasa. Itu bacaannya dalam kitab Asma Husna, ya Allah ya Allah. Tapi membacanya di hati. Jangan sampai mau ucap ya. Kenapa membaca itu Allah kena baca janji sehingga bininya merasa puas, lakinya merasa puas. Nah, kenapa jadi bini khianat, laki bini khianat akibat pada ilmu ya. Akibatnya ya. Pada situ kita jaga anfusakum wa ahlikum. Penting kita sampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada anak bini kita supaya ada rasa selamat. Yang satunya hadis Nabi wa'mal ma sita fa innaka majziyun. Hai kekasihku Muhammad, gawilah apapun yang engkau kehendaki. Tapi engkau jangan lupa semua yang digawi akan dibalas. Gawian kita kadang baik, kadang-kadang jahat, semuanya akan menerima balasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apabila amal kebaikan sekecil apapun akan kita terima balasan. Kejahatan pun akan kita terima balasan. Nah, ini gawilah yang baik. Tampul kita masih hidup. Ya Nabi wahayataka qabla mautik. Ayo engkau ambil kesempatan mumpung hidup sebelum mati. Jelas orang sudah mati, sudah meninggal dunia, semuanya menyesal. Yang baik menyesal, apalagi yang jahat menyesal. Kenapa yang baik menyesal? Bahja kata orang ini pahalanya semalam-malam. Yang jahat bang jelas menyesal melihat siksaannya. Nah, sampai kita orang yang sudah meninggal tadi, dia mempunyai, ya Allah memulihkan ke dunia. Apa gitu? Beli ke dunia, nak kawin lagi kah? Gak ada. Nak berusaha lagi kah? Gak ada. Nak beramal. Dulu pada sempat ke majelis, anak ke majelis. Nah, jadinya Nabi 10 hidup beramal, beribadat. Tapi kijani kan dulu kena. Kijani ngadla bisi penyakit poleknya lah. Sembahyang kena, menghabiskan dari dunia terbalik. Kena, jangan kena. Punya Habib Abdullah Al-Haddad, apabila kita beramal, kena. Nah, itu namanya lemah imannya sih. Kada tapi yakin lawan doa. Nah, kayak apa supaya kita ini jangan lagi kena. Dikatakan Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah mencatat. Kalau kita kada kawal kayak itu anggapan dikatakan malaikat ada di Allah kita mencatat. Ada kawalnya ingat nang malaikat ada mencatat, dikatakan kita ini akan mati, akan diambil Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada lagi ulama mengatakan jadi kita beramal ni kena. Tapi bah maksiat hancur dia cangkal dia. Itu akibat camakan nafsu. Ayo kita berusaha pedagang. Adalah biar sebelum pedagang itu mengaji ilmu pedagang. Ada hanya ilmunya bisa dihitung. Ya. Kayak apa sewa, upah itu ada hukumnya dalam kitab ya. Hanya dalam kitab Sulbamat Taufik, apabila kita berusaha tanpa ilmu, hasilnya kadahala. Nah, kita makan nang kadahala, dan makan nang subhat, sehingga kita boleh beramal beribadah. Nah, jadi nang berusaha, nang dagang-dagang, sambil mengaji, sambil baca hukumnya, kayak apa berdagang nangsah, kayak apa utang piutang, nah nangsah kayak apa? Apa ini banyak utang piutang ini yang nang bayarannya banyak. Nang sugih bojak, kemana mau utang kah? Datang pajak aku siap. Tapi sebenarnya paham-pahamnya lah. Bila utang 10 jadi 11. Itu namanya riba ya kan? Berjanji. Kamu nggak ada berjanji kan ada apa ya kan? Kalau mau jangi 1 juta, kita banyak 2 juta. Ada apa? Asal ada berjanji ya kan? Nang berjanji itu nggak ada boleh ya. Adalah ini nang bautang 1 juta, bayarnya 1,5 juta. Adalah ini ada. Nah, kalau kawat biar jadi ada nang mau kami 1 juta, bayarnya 1,5 juta. Nah, itu mah hebat. Itu nang sugih, nang bunyi-bunyi sosial. Ini apa? Menyakiti lawan nang susah. Apabila lambat membangkak utangnya. Jangan sampai kita ni mati meninggal utang. Apabila mati meninggal utang, mengambil anak kasus. Tak halang nang mau tangi kena menuntut. Nabi selalu berdoa, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahriya. Ya Allah, ulun berlindung lawan sampeyan, jangan sampai ulun ni hidup dililit oleh utang. Karena apa? Akibat kita ini menghendaki kemauan nafsu. Nafsu hendak babi ini nang bujang duitnya ada tak? Utang. Sampai 2 ekor anak baru tak ada. Jadi lamun bian bala hendak kawin itu dulu. Kamu kadang mayu nang bujang nang baru ya. Insya Allah bujang orang baru sampai aja potongan bawahnya. Yang penting kita jangan mati dong. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 jenazah. Yang satu jenazah, Nabi tolong tanya ahli mayit, apakah ini ada utang? Apakah ada bisi peninggalan? Ditanya, alhamdulillah mayit nongkap namanya sampai sekali kada ada di sini. Disumbangkan Nabi. Yang kedua jenazah. Sekalinya ditanya ada punya utang. Utang mah hanya sedikit, peninggalannya banyak. Istilah kita utang mah 1 juta, duitnya sesek. Jadi Nabi mau dia menyembahyangkan. Ada 1 jenazah yang ketiga, ini isi utang sampai. Di mana-mana utang aja ya lah. Wah ini biar jangan bingung, mendadak orang sugi isi mobil 10 buah, pasti berutang. Isi bini 5 itu berutang 2. Sugi utang, ya lah. Sekalinya mayat ini banyak bisi utang, ada bisi peninggalan gasan membayar utang. Oh ya Nabi, aku kalau menyembahyang. Ikamnya sahabatnya yang menyembahyang. Sehingga ada salah satu sahabat Nabi yang namanya Abu Qatadah. Tolong Nabi yang sembahyangkan. Utangnya si mayit, ulun aman jamin. Nah, ini bagus misi kawan yang sungi nang paham. Ada yang sungi kada paham. Sahabat tahu. Jadi mudahan kita bisa kawan yang sungi, tapi sungi nang paham.
Ada kita kada berduit, ada kada semokok dulunya, sosial. Nanti kada sembayangkan Nabi, sehingga Abu Qatadah penjamin, lalu Nabi menyembah. Sampai Nabi membaca doa yang dalam tahiyat awal, tahiyat akhir ada doanya yang artinya, ya Allah jangan sampai ulun ini mati keucap, jangan sampai ulun ini banyak dosa ya. Karena baca Sayyidah Aisyah ya, Rasulullah berdoa itu dan ulang-ulangi tentu ini penting. Sama dia Nabi berlaku itu berutang pasti berdusta. Lihat jangan berutang ini berdusta berjanji karena tanggal 1 aku siap bayar. Nang mau tanggal kejek-kejek datang sampai waktunya mana? Karena dia tanggal 10. Berdusta pula. Kasihan nang mau tanggal jengkel. Tanggal 10 didatangi, tanggal 30. Baca tanggal 30 kenapa? Habis bulan itu kiamat deh. Ini akibat dosa berjanji lawan manusia berutang. Apakah pada boleh berutang? Bolehnya. Tapi bagaimana berutang? Wajib bayar ya. Kadang-kadang kita ini utang lawan Tuhan. Bahaya kita tinggal. Dalam kitab itu tidak boleh kita mengelis sembahyang sunnah. Saya utang dulu. Ya. Karena waktu ketinggalan, nanti kodok. Tinggawi ya kan. Nah supaya kita jangan melalaikan meninggalkan sholat. Nah jadi 3 macam ini penting yang diingatkan oleh Nabi. Kita ingat dengan mati harus bersiap-siap. Harus kita cinta banyak-banyak kepada Allah. Cinta lawan orang lain sadang-sadang ya. Cinta lawan pangkat, lawan kedudukan sadang-sadang ya. Beramal banyak-banyak, yang belum kawat, yang belum sehat, yang belum masih ada umurnya. Nah inilah yang bisa Allah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah dan as-sahibul harun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولعل الله يديمنا وأهل بيتنا والمسلمين متصلين ومتعلقين ومحبين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل بيته وبأحبابه إلى يوم الدين. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال. نجنا يا الله من أعمال أهل الضلال في أهل الجهل. اللهم اجعل يا الله جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام. سلمنا وأهل بلدتنا إندونيسيا والمسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Hadirin wal hadirat jamaah haul rahimakumullah. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita ikuti pada malam hari ini. Maka sampailah kita pada acara yang